Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fi salatil jama'ati fadaila katsirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad alladzi wulida bi Makkah wa tuwuffiya bil Madinatil Munawwarah wa ala alihi wa ashabihil kiramil khiyarah, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah, pada pagi yang cukup cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa diberi istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih melanjutkan kajian kita tentang keutamaan salat berjamaah dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah li Saliki Tariqil Akhirah. Qala al-musannif al-Ustadzul Habib Ali bin Hasan Baharun, matta'ana Allah bi tuli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Yuhka, dihikayatkan, anna rajulan usiba bifalij, bahwa ada seorang yang sakit stroke. Wa kana la yasma'ul adana illa yubadiru bis shalah jama'atan fil masjid. Dan dia itu sebelum sakit, bahkan ketika sudah mulai sakit, dia tidak mendengar adzan kecuali bersegera ke masjid. Faqalu lahu marratan, maka orang-orang berkata kepadanya suatu ketika, la takhruj ilal masjid fa innaka marid. Pak, enggak usah ke masjid, panjenengan itu sakit. Faqala, maka orang ini menjawab, al-falah, al-falah. Enggak, aku akan ke masjid. Aku ingin keberuntungan, aku ingin keberuntungan. Aqimuni fis saffi. Ayo gotong saya menuju ke masjid, letakkan saya di barisan. Ya, jadi umpama sekarang sudah pakai kursi. Fa shalla jama'atan fil masjid wa lam yazal yusalli hatta qubida rukuhu fis shalah. Maka orang ini walaupun sakit, dia sholat di masjid dengan berjamaah dan selalu menjaga sholat berjamaah sampai meninggal dalam keadaan sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada seseorang itu mulai sehat sampai menjelang tanda-tanda sakit, sangat istiqomah sholat jamaah. Ketika mendengar adzan itu kupuh, ya. Ketika mendengar adzan ini kupuh untuk bersegera ke masjid, ya. Maka sampai dia itu sakit stroke, sudah nggak bisa berdiri, cuman bisa kalau duduk bisa. Oleh orang-orang dikatakan, Pak, nggak usah ke masjid, sama itu sakit, sampean tetap dapat pahala sholat berjamaah karena sampean sakit. Tapi orang ini maksa, enggak, pokoknya saya selama masih bisa sholat di masjid, tolong anak-anak saya bawa saya ke masjid, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, karena menjaganya keistiqomahan ini, beliau dimuliakan oleh Allah, dicabut nyawanya dalam keadaan sholat. Ini luar biasa. Orang meninggal ketika sholat itu luar biasa. Menjadi keinginan setiap orang untuk husnul khotimah. Tanda-tanda husnul khotimah itu meninggal dalam berbuat kebaikan, apalagi itu sholat, ya. Ruwiyah diceritakan anna Aba Talha, sesungguhnya Pak Talha, shalla fi aitin wa fihi syajar, pernah sholat di kebun yang ada pohonnya. Jadi ada seorang yang sahabatnya Rasulullah, namanya Aba Talha. Umpama orang sini disebut Pak Talha.
Ini sholat di kebun. Kebun itu ya ada pohonnya. Mama sekarang ya orang kerja di sawah bawa pakaian ganti. Sholatnya di sawah, nggak pulang ke rumah. Fa'ajabaku dubsi torafis syajar yaltamisu makhrajan. Maka ketika sholat ini ada burung di atas pohon yang berusaha keluar dari kebun itu. Lucu gitu ya. Ini waktu sholat melirik ada burung lucu. Akhirnya memperhatikan, takjub kepada burung itu. Fa'atba'ahu basarahu sa'atan thumma lam yadri kam shalla. Akhirnya karena fokus ke burung, lupa sholatnya berapa ya. Ini sholat berapa? Apa sudah 3 apa 4 ya? Yang sering kita alami ya. Kan kalau kita kan sering ya mengalami kayak itu. Saya sendiri ya sering lupa apa sudah 4 apa masih 3 karena kurang fokus. Allahumma shalli ala Muhammad. Fadzakara li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma asabahu minal fitnah. Akhirnya setelah sholat ada waktu ke Rasulullah. Ini cerita ke Rasulullah. Rasulullah saya kena fitnah, kena godaan. Apa Batalha? Saya kan sholat di kebun. Di kebun kan banyak pohon. Itu ada burung yang membuat perhatian saya pecah. Jadi saya lihat burung itu takjub, lucu burungnya, bagus. Sampai saya ini lupa. Apa sudah 4 rakaat atau masih 3 rakaat. Tsumma qala ya Rasulullah huwa shadaqatun fadhahu haitsu syi'ta. Maka Rasulullah, kebun saya itu saya sedekahkan ke panjenengan. Panjenengan salurkan kepada siapa saja yang panjenengan kehendaki ya. Jadi gara-gara sholat di kebun ya tidak berjamaah sehingga ketika lupa dia bingung ini 3 apa 4. Maka kebunnya ini langsung disedekahkan kepada Rasulullah. Untuk panjenengan Rasulullah, terserah panjenengan disalurkan ke masyarakat atau diambil panjenengan sendiri buat napa-napa ya. Saking merasa ketinggalan sholat berjamaah, sholat di kebun, tergoda oleh burung tadi sehingga lupa rakaatnya, kebunnya langsung disedekahkan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau kita kan enggak ya, ketinggalan sholat jamaah itu biasa ya, biasa, enggak pengaruh ke saya kan gitu. Ini luar biasanya para sahabat di dalam menjaga sholat jamaah. Yang bagi li talibil ilmi ayyan dirat tasadduq binahwi 50 riyalan idza fatahu syai'un minal fadail katakbiratil ihram ma'al imam wa salatil jamaah wa qiyamil lail lil mujahadah. Sunnah dianjurkan untuk para pelajar ya, para santri, para murid bernadar akan bersedekah sebesar kurang lebih 50 rial. 1 rial berapa sekarang? 1 rial Arab. Ya anggaplah 3.000 ya. Anggap 3.000. Berarti kalau 50 rial berarti 150.000. Dianjurkan untuk pelajar untuk melawan hawa nafsu, mujahadah, untuk tirakat ketika ketinggalan fadail, keutamaan-keutamaan, itu niat kalau punya uang akan sedekah 150.000 ya. Kalau 1 rial itu dianggap 3.000 ya. Misalnya ketinggalan takbiratul ihram ya. Imamnya sudah rukuk pertama atau ketinggalan salat berjamaah ya. Tidak berjamaah ya. Nah, kayak sekarang di pondok ini masih ada anak yang tersisa ya. Ini kurang dari saya yang bangunkan. Sudah bangun tadi ya, tapi tidur lagi. Nah, sunnah kalau santri mengalami seperti itu sunnah nadar. Ya Allah, saya kalau punya uang nanti ya, kalau sudah punya usaha, saya jadi orang mampu, saya ketinggalan jamaah ini akan saya ganti dengan sedekah 150.000. Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk apa? Untuk mujahadah. Ya.
Atau qiyamil lail, tidak bangun malam, tidak tahajud ya. Karena santri itu identiknya tahajud, jamaah, mutolaah ya. Tahajud, mutolaah, jamaah ya. Kata saya kemarin, tirakat itu banyak. Ada tirakat itu puasa. Ada tirakat itu bangun malam. Ada tirakat yang tidak usah bangun malam, tidak usah puasa, yaitu menjaga sholat berjamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh, saya Ustadz kalau begitu nadarnya berapa juta nanti, karena sering ketinggalan jamaah ya. Maka ini untuk motivasi ya, ke anak pondok, jangan sampai meninggalkan sholat berjamaah. Soalnya kalau sudah pulang tuh repot dengan keluarga ya, repot dengan kepentingan masyarakat ya. Masih di pondok, masih nganggur ya. Uang tidak usah nyari sendiri, ada yang ngirimin orang tua. Maka fokuskan untuk menjaga sholat berjamaah. Tentang fadilah sholat jamaah dari kitab ini sudah selesai. Mudah-mudahan keterangan-keterangan dan hikayah-hikayah yang telah kita kaji ini mudah-mudahan membuat kita lebih semangat lagi di dalam menjaga sholat berjamaah. Amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada bika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبرأ في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم.